Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqala al-musannif babun nafaqati at-targhibu fin nafaqati 'ala al-ahli wal 'iyali. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza bata ahadukum maghmuman mahmuman min sababil 'iyali kana afdala indallahi min alfi darbatin bisayfi fi sabilillahi azza wa jalla. Lanjut pelajaran kita, kitab Targhib wa Tarhib masih membahas tentang bab nafaqah, masih di pasal Targhib fin nafaqati ala ahlil wal iyal. Kemarin kita sudah bahas tangan di atas itu jauh lebih baik ketimbang tangan yang di bawah, dan yang harus diberikan itu, yang dikasih itu adalah tentu orang terdekat terlebih dahulu. Wabda biman ta'ul ummuka abbaka ukhtaka akhoka wa adnaka fa adnaka. Ibumu, bapakmu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bahas hadis yang ke-285. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wistawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bata tatkalane nginep sawengi, semalam suntuk, sapa hadukum salah suwijine sira kabeh maghmuman ngrasa susah, mahmuman dan prihatin ketika ada seseorang, satu di antara kalian semua malam nggak bisa tidur, min sababil ayali, karena sebab mikiri keluarga. Besok mau makan apa? Duit sudah habis, beras entek. Mikir sawengi, ngerasa susah. Rumah tangga itu akan mengalami proses yang semacam itu. Akan ada satu masa di mana masa itu sangat pelik, pekik, sulit, sempit. Bukan hanya materi, mungkin rasa, mungkin cinta, mungkin perhatian, atau apa saja. Tapi satu yang pasti bahwa
bagi jiwa orang yang beriman itu akan selalu selalu tenang. Ketika Allah berikan nikmat, dia akan syukur. Sebaliknya, ketika Allah berikan ujian, dia akan sabar. Jadi dapat nikmat disyukuri, dapat ujian disabari. Semalam suntuk memikirkan nasib keluarganya. Anak yang kecil masih butuh perhatian. Yang besar sedikit lagi sekolah butuh biaya. Besok nggak ada apa-apa. Sambil gelelengan ngitung usuk, Bu. Tapi dia tetap bersabar. Artinya malam itu tidak langsung buru-buru keluar cari rampasan yang bukan haknya, nyolong lah, maling lah, dan lain sebagainya. Itu tidak. Dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluhkan atas nasibnya, memasrahkan segala keputusan kepada Sang Maha Pemutus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masa-masa ini sudah kalian lewati, Bu. Masa-masa ini sudah kalian lewati. Artinya masa ini sudah enggak kalian rasakan. Dari sisi finansial mungkin lah ya. Tapi belum tentu dari sisi rasa, dari sisi perhatian dan lain sebagainya. Kalau finansial mungkin kalian sudah cukup. Karena ada gaji tetap yang kalian punya. Jadi nggak merasa lah ya, nggak merasa kekurangan dalam sisi itu. Artinya bahwa masa-masa ini sudah kalian lewati. Dulu mungkin kalian pernah melewati ini sehingga kalian putuskan saya harus berjuang, saya harus bekerja, saya harus macam-macam lah ya. Akhirnya kalian putuskan pergi ke negeri Formosa, bekerja di sana, walaupun harus jauh dari keluarga. Tapi minimal finansialnya tercukupi. Tapi rasa butuh perhatian, butuh pengertian, butuh cinta, butuh kasih sayang. Kalian ikhlas kerja di sana. Peras keringat banting tulang. Oke. Tapi dari sisi yang lain mungkin kalian pun butuh atau merindukan kasih sayang dari keluarga, panggilan si kecil, kesayangan mungkin, itu dirindukan kalian semua. Dan itu bagian dari ujian yang kalian hadapi. Terus kalian bersabar. Idza bata ahadukum mahmuman min sababil ayal. Ketika ada satu di antara kalian yang merasa susah, merasa prihatin kehidupannya, lalu semalam suntuk kalian memikirkan itu semua, yang mana itu dikarenakan min sababil iyali, dikarenakan sebab oleh mikir keluarga. Supaya keluarga itu sejahtera, supaya keluarga itu bisa senang dan bahagia, supaya keluarga itu menjadi utuh, kuat, menjadi orang-orang yang bertakwa. Pokoknya mikirin keluarga. Jadi mikir keluarga itu bukan hal yang remeh, Bu. Mikir keluarga itu bukan hanya sebatas
satu perilaku yang memang harus kita lakukan, yang harus kita alami. Bukan hanya sebatas itu. Tapi jauh lebih daripada itu, karena afdalu indallah, itu jauh lebih baik di sisi Allah. Jauh lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan apa? Dibandingkan min alafi darbatin bisyaifi fi sabilillah azza wa jal. Dibanding dengan tebasan pedang 1000 kali, yang mana itu dilakukan jihad fi sabilillah. Tergores saja sudah sakitnya luar biasa, ribut tuh, betadin lah, apalagi alkohol lah, dan lain sebagainya. Itu tergores ke perang lah ya. Lagi masak tergores, ribut. Bandingkan dengan 1000 tebasan pedang. Dan itu dilakukan untuk jihad fisabilillah, sing pahalane mesti swargane, Bu. Jaminannya swarga jihad fisabilillah. Mati di medan perang, pahalane swarga. Terus jelas. Tapi kata Allah, jauh lebih baik dari tebasan 1000 pedang sekalipun, meskipun itu dilakukan jihad fisabilillah. Apa itu? Memikirkan keluarga semalam suntuk. Merasa susah, merasa prihatin atas kondisi yang dialami oleh keluarganya. Jadi bukan hanya sebatas ini kewajibanku, ini adalah sesuatu yang harus aku alami, ini adalah sesuatu yang harus aku pikirkan dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas itu. Makanya Bu, wong sing wis ngaji, wong sing wis ngerti, tidak akan pernah banyak komentar melihat fenomena yang terjadi. Satu hari Nabi lagi ngaji, lalu lewat seorang pemuda bawa cangkul, bawa arit, bawa peralatan kebun lah ya. Kata sahabat-sahabat di sana yang lagi ngaji sama Nabi, cilaka itu orang. Nabi lagi mulang, kok dilalui begitu saja, kok dilewati begitu saja. Cilaka itu orang. Ini Nabi. Sing mulang Kanjeng Nabi, sing mesti bener. Orang mungkin keliru, orang mungkin salah. Wis mesti bener. Nek kiai keliru ya wajar dong dudu Nabi. Kadang-kadang kiai murid sithik nesu-nesu, Bu. Sing teko kok saitik tok. Orang ngajeni, kiai lagi ngaji kok ora. Jadi jahil. Kiai kurang ilmu berarti ini. Kalau ada kajian, terus kiai ini nesu gara-gara yang datang sing ngaji mung sithik, cuma 10 orang, 11 orang, nesu. Oh, perlu dipertanyakan hasanah ilmunya. Nabi loh, Nabi sing ngajari, sing ngulangi, sing mesti bener. Makanya para sahabat itu komentar, cilaka itu si pemuda. Wong Nabi lagi mulang kok ora gelem ngaji. Cilaka kayak wong. Kata Nabi, jangan kayak gitu. Wong itu dia juga lagi menjalankan syariat. Kita masih ngaji teori, dia sudah praktek. Wong aku yang ngongkon, kalian kon kerja, nyukupi keluarga,
kebutuhan keluarga. Jadi kayak wis praktek, kowe masih teori. Artinya semudah itu Nabi itu memberikan mendamaikan lah ya. Cara orang-orang yang kritis, dasarnya memang yo males ngaji juga, dasarnya memang males ngaji juga. No, dengerin hadisnya. Ora usah kudu melu ngaji, sing penting nyambut gawe sing bener wis bener. Kemungkinannya cuma dua, Bu. Satu memang males ngaji. Sing nomor loro ora seneng karo pengajian. Tapi apapun itu jangan kita komentar yang tidak baik, itu maksudnya gitu. Ya, jangan kita komentar yang tidak baik ketika jenengan itu ngajak teman kalian yang mungkin ketemu di taman bareng, lagi kumpul-kumpul sama Ama, sama Akong, ya. Terus ketemu sama orang Indo di sana, ngajak ngaji, ajak dengan kalimat yang lembut, yang halus. Ketika ditolak, ya sudah, jangan dipaksa, ojo ngrutu. Wong urip kayak wong sepisan, mirip urip kayak sedilu, cak ngaji ku angel men to ya. Jangan kayak gitu. Emangnya dunia gawak mati, macam-macam lah ya. Jangan. Kerja ya bagian dari syariat Gusti Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ayo kerja golek pangan. Itu Quran. Artinya asal dia tidak melakukan maksiat itu sudah lebih dari cukup, Bu. Ya, asal dia tidak melakukan kemaksiatan. Dia kerja berarti dia itu sedang melakukan ketaatan, dia sedang melakukan ritual ibadah. Karena dengan dia kerja artinya dia nggak nyolong, dia nggak maling, dia nggak ngerampok, dia nggak korupsi. Dan itu pekerjaan yang halal gitu loh. Kita support, kita dukung. Golek kerja sing halal itu bagian dari syariat agama. Jadi sapa wonge salah swijine wong idza bata ahadukum mahmuman min sababil iyali. Ketika semalam suntuk seseorang itu merasa susah dan prihatin disebabkan oleh keluarganya, memikirkan bagaimana bertahan hidup, bagaimana besok itu bisa makan, dari mana nanti dia itu bisa mencukupi keluarganya. Karena afdala indallahi, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala min alfi darbin bisayfi fis sabilillahi azza wa jalla. Ketimbang tebasan 1000 pedang yang dilakukan jihad fi sabilillah. Jadi Bu, ora usah ngrentes ya. Jangan merasa teraniaya sendiri. Jangan merasa terzolimi. Aku wis kerja keras-keras keringat banting tulang ngono iki, tapi kok rasaku dikhianati. Kok perasaanku dicabik-cabik. Kok kepercayaanku itu dikhianati misalkan. Ene pahala niku.
teruslah berjuang demi keluargamu. Bahkan ketika seseorang itu dilanda rasa cinta, Bu, kita rada loncat sedikit. Ketika seseorang itu dilanda rasa cinta dan dia itu mencintai seorang hamba karena kegantengan, karena kecantikan, karena rupawan, karena dermawan, karena hartawan, karena semacam-macam. Pokoknya dia itu seorang hamba yang dilanda rasa cinta, lalu dia tidak mengutarakan rasa cintanya, nggak ngomong-ngomong, hanya dia sendiri menanggung semua beban rasa cinta dalam dirinya. Seperti pungguk merindukan bulan, si rakyat yang mencintai pejabat. Mungkin dia miskin, tapi dia mencintai yang kaya, mungkin. Sehingga nggak mungkin dia itu ngomong. Dan dia itu pendam rasa cinta itu. Hanya dia, dirinya dan Tuhannya saja yang tahu. Nggak pernah ngomong ke orang lain, nggak pernah mengutarakan isi hatinya kepada sang pujaan. Nggak ngomong sama sahabat terdekat atau minta pertimbangan, minta pendapat, dan lain sebagainya, itu tidak. Dia sendiri yang menanggung rasa cinta itu. Tiap hari merindukan, tiap malam itu kebayang-bayang, orang enak mangan, orang enak turu. Segalanya itu enggak, segala sesuatu dirasakan tidak enak. Apakah rasa cinta itu salah? Tidak. Karena itu pun bagian dari ujian. Enggak salah. Sing salah itu ketika rasa itu diungkapkan. Itu akan menjadi satu problem. Karena apa? Karena ketika rasa itu sudah diungkapkan, maka akan menjelma satu perasaan atau satu sudut pandang yang berbeda. Wong elek kok demen karo wong ayu, wong gagah, wong miskin kok demen karo wong sugih, dan lain sebagainya. Itu akan timbul cibiran dan lain sebagainya. Jadi nggak salah rasa cinta itu. Yang salah ketika diucapkan. Demen be bojone wong, ya keliru kan? Tapi rasa itu sendiri enggak keliru. Yang keliru ketika diucapkan. Nah, itu jadi masalah, Bu. Walhasil ketika ada seseorang yang mencintai tapi tidak diungkapkan oleh dirinya terhadap yang bersangkutan kah, terhadap orang lain kah, artinya dia menanggung rasa cinta itu. Lalu dia mati, Bu. Karena menanggung rasa cinta itu yang terlalu dalam. Maka orang tersebut dianggap mati syahid, Bu. Syaratnya aja ngomong ya. Syaratnya aja. Saya nggak ngomong, Pak. Saya cuma update status. Pada buah. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena berarti sudah terwakili kalau itu. Enggak, jangan. Artinya kita nggak bikin status, kita nggak. Saya ini zaman luar biasa masalah. Hukum fikih gampang dimanipulasi, Bu, untuk zaman saiki. Bagian dari kelemahan hukum fikih gitu. Karena bisa dimanipulasi, bisa dibikin-bikin, seakan-akan gitu loh. Terus, ya memang wis wayahe ngono.
pahalane luwi apik ketimbang 1000 tebasan pedang jihad fisabilillah. Nek ene wong sing mikir sakwengi tentang keluarganya. Jadi jangan berhenti kalian berpikir tentang keluarga. Tapi juga ojo nganti jenengan lali. Yus mikir ngono ae. Tapi jangan menganggap bahwa ini adalah satu beban yang harus kalian tanggung. Lalu kalian harus mencari solusinya sendiri. Nanti yang juga sombong, Bu. Yus mikir, mikir. Iya ya. Yang pada akhir puncaknya nanti jenengan sujud ngarapai Gusti Allah, terus ndonga kalian Gusti Allah, pasrah datang Gusti Allah. Itu orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin orana suci dino. Tidak ada satu hari yusbihu esu an sapa al ibadu pira-pira kaula. Fihi ing dalam dino illa kejaba malakani, 2 malaikat itu yanzilani turun karone. Fayaqulu ahaduhuma, mangka ngucap sapa salah suwijine malakani, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kata Nabi, tidaklah seharian pagi-pagi seorang hamba yang di dalamnya kecuali 2 malaikat itu akan menghampiri lalu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akhir, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang pertama itu mendoakan kebaikan, yang kedua mendoakan keburukan. Bu, ketika seseorang membelanjakan hartanya untuk keluarganya, maka 2 malaikat ini pasti akan mengucapkan atau mendoakan. Yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang membelanjakan nafkah ini gantinya. Malaikat itu mendoakan supaya harta yang dibelanjakan, yang dinafkahkan untuk keluarganya itu diganti. Jadi nggak ada sejarahnya, Bu. Orang dermawan itu akan bangkrut. Karena malaikat-malaikat pun turut mendoakan. Apalagi orang yang merasa diuntungkan. Masa wong dimei orang dongakna? Orang mungkin, Bu. Kebanyakan wongnya nek wis dikai mesti ngucap syukur alhamdulillah mugi-mugi rezekine panjenengan dan lain sebagainya. Banyak yang mendoakan. Nggak ada ruginya. Secara matematik mungkin itu akan berkurang dalam diri kita. Ya, secara ilmu matematik itu akan berkurang dari kita. Tapi cara ilmu agama justru itu yang kekal dan abadi, yang nanti akan kau jumpai kelak saat sudah mati. Seluruh harta yang kau belanjakan untuk dirimu sendiri, untuk kepuasanmu, untuk sesuatu yang membuat kau senang semata, memuaskan hawa nafsumu, yang tidak kau infakkan, semua selesai. Tapi yang diinfakkan, yang dibelanjakan, itu justru yang akan
kalian dapatkan, kalian temukan kembali kelak di akhirat nanti. Lebih daripada itu, banyak yang mendoakan kesehatanmu, mendoakan rizkimu, mendoakan keberkahan untukmu, dan lain sebagainya. Doa-doa itu yang akan membuat dirimu itu akan selalu merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbal balik. Tapi orang yang pelit, orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk teman-temannya, untuk masyarakat lingkungan sekitarnya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, ke wong pelit banget, kei kerupekan, kei kesusahan, kei kerusakan. Nggak ada sejarahnya, Bu. Orang pelit disenangi wong kelaka sejarah. Ya. Sampai kapanpun kalian teliti dari sejarah manapun, kalian tidak akan menemukan wong sing pelit ki disenangi karo wong nggak akan nemu, Bu. Mesti sing pelit akan disengit karo wong. Nyatane akeh wong pelit tapi akeh wong sing bela. Ya sing bela berarti sing dapat keuntungan kan? Gitu. Sing bela mesti dapat keuntungan. Artinya bahwa si pelit ini loman sama orang yang mendukung. Artinya itu bagian dari loman juga. Tetap kategorinya loman. Coba bayangkan, wong sing pelit artinya tidak ada satupun yang mendapatkan bagian kecuali dirinya pribadi. Wah, aku pinter-pinter dewek, golet-golet dewek. Aku suki ya karena wekel, karena kerjakan keras, karena cerdas dan lain sebagainya. Nggak ada kaitannya, nggak ada kontribusi orang lain dan lain sebagainya. Ini melune wis sombong, Bu, melebihi korun. Ya. Nah, korun kan waktu diingatkan sama sahabat-sahabatnya, korun, aja ngono. KPP titipane Gusti Allah. Kata korun apa? Enggak ada kaitannya dengan Tuhan. Aku suki mergo aku cerdas. Kowe melarat mergo bodoh. Oh wis. Giliran Allah sing tersinggung ya. Wassalam kan? Waladolim. Ambles. Urusannya sekarang Gusti Allah repot. Urusan karo wong pe angele karu-karuan apa maning nyinggung perasaane Gusti Allah. Oh. Yang maha kuasa segala-galanya selesai. Jadi nggak ada sejarah. Nggak ada sejarahnya wong pelit disenengi wong. Oleh karena itu teman-teman dan sahabat-sahabatku semua, akan selalu ada masanya. Ujian itu akan berlalu, nikmat itu akan datang. Atau sebaliknya, nikmat itu akan dicabut, ujian itu akan datang. Kan selalu seperti itu. Itu adalah pola kehidupan. Itu adalah sunnatullahnya. Ya. Tidak ada yang konsisten di dunia ini. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tapi akan mengalami perputaran roda kehidupan. Oke, mungkin dari finansial dia itu tidak tersentuh oleh kebangkrutan. Silakan, nggak apa-apa. Tapi rasa, perhatian, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya, yang notabene itu jauh lebih diutamakan,
jauh lebih penting dari sekedar duit sing akeh. Jajal jenengan kerja, golek duit sing akeh. Kan tujuannya satu, Bu, pengen urip bahagia. Tujuannya kan itu. Merasa cukup, dicukupi, kabeh kebutuhan terpenuhi, ngerosok seneng, uripe bahagia, kehidupannya kan itu kan. Itu yang kita cari. Walaupun kebahagiaan ini juga tidak bisa diwakili oleh duit akeh, Bu. Tapi laka duit juga yo putek pikiran. Artinya ya sudah, begitu saja. Pola hidup memang akan seperti itu. Maka kita sebagai mukmin selalu diajarkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kecukupan saka Gusti Allah, mesti cukupi segalanya. Nggak ada orang yang hebat sehebat apapun itu mesti ya ngarane makhluk, Bu. Akan selalu ada kekurangannya. Orang itu nggak pernah mikir dia selalu hidupnya seneng, nggak pernah merasa terbebani macam-macam. Ujiannya ya yang lain, Bu. Ujian Allah akan menghampiri hambanya itu sesuai dengan kapasitas kemampuannya, Bu. Ya. Itu akan sesuai dengan batas kemampuannya. Kapasitasnya itu apa, di mana? Nah, itu ujiannya. Jadi urip bener jare wong Jawa. Urip ke sawang sinawang. Jare sing sugih enak ya dadi wong melarat. Ora usah mikiri bulanan. Cukup segasa pincuk teko ning sawah, ning kebun, wis karo matun, mangan ning dalan sambil menikmati pemandangan persawahan dan lain sebagainya. Jare sining sawah sing lagi mangan, Bu. Enak ya dadi wong sugih, esuk-esuk wis numpak mobil, keliling-keliling jalan-jalan. Sawang sinawang, kok. Enak ya dadi wong ayu, akeh sing seneng. Jare sing ayu, aku iri karo sing rada elek. Laka sing gombali. Kalaupun ada yang mendekati itu tulus. Jajal aku, akeh sing gombali. Jadi sawang sinawang, Bu. Wong ayu karo elek pun bagian dari ujian kok. Ya. Deleng wong ayu nafsu ujian. Deleng wong elek ngenyek ya dosa. Itu potensinya itu selalu sama gitu loh. Jadi jangan dibilang bahwa kan masih mending deleng wong elek timbangane wong ayu gawe nafsu dosa kan. Wadah, Bu, sama. Deleng wong elek pun ngenyek berdua. Sama aja dosa gitu loh. Potensinya kan selalu sama. Polanya itu ya podo gitu loh. Jadi jangan merasa kalian itu merasa terdolimi sendiri. Jangan merasa bahwa ujian ini hanya diriku yang diuji, kabeh wong ke ora. Jangan merasa seperti itu, Bu. Kabeh wong duweni ujiane dhewe-dhewe. Ya. Ada yang diuji dari finansial, kekurangan harta, benda, kurang mangan, kurang sandang, kurang pangan, kurang papan mungkin. Ya, ada yang di kolong jembatan, uripe tapi seneng. Ngakak ngguyu bareng karo konco. Ada yang besok nggak tahu mau makan apa. Tapi tetap uripe si seneng. Ada yang beli mangan harta, rumah tingkat papat, mobilnya mengkilat, semacam-macam. Tapi penyakitnya
kompleks itu. Dia penyakit emah ya liver ya tekanan jantung tinggi, semacam-macam. Mangannya ora enak. Ada proporsinya masing-masing. Yang ingin saya sampaikan adalah urip kudu akeh syukure. Selagi jenengan ditakdir ora ngelakoni maksiat, itu bagian dari nikmat yang Allah berikan untukmu. Ya. Allah nakdirin jenengan orang ngelakoni maksiat, itu kenikmatan yang Allah berikan untukmu jauh lebih besar ketimbang apapun. Banyak orang yang malam-malam berpikir supaya dia itu mendapatkan colongan ngendi, tapi kalau jenengan mikiri keluarga, besok mau makan apa, lalu dia merasa susah, ngadu karo pangeran, ya, ngadune karo Gusti Allah. Orang ngadu karo nasib malinge selamat apa ora. Itu jauh lebih baik ketimbang sabetan pedang 1000 kali, Bu. Jihad fi sabilillah. At-targhibu min taqsiri fi nafaqati man ya'ulu. Kitab itu tulisannya yakulu, ya'ulu harusnya. Utawi kiku meden-medeni memberikan ancaman min taqsiri fi nafaqati man ya'ulu. Menyanyiakan nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya. Apa saja? Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim muratta barakatan tulis habat rasulina alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'mal kafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil wajhi andi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi an jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudhakhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yarfa'. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sirri wa dar. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahdina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.